Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada malam hari ini dalam kajian fikih kurban. Dan sekarang masuki pada bagian yang kedua daripada fikih kurban. Ya. Dalam pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mulai dari pertama pembahasan terkait dengan udhiyah atau kurban sampai kepada hukum waktu pelaksanaan daripada penyembelihan hewan kurban. Nah, kemarin untuk kemudian saya ulangi dalam waktu yang singkat sebetulnya, yaitu di dalam waktu penyembelihan hewan kurban di sini terdapat perbedaan untuk waktu pemula dan masuknya daripada diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Ini perlu untuk kita ketahui kapan waktu masuknya daripada diperbolehkannya menyembelih hewan kurban dan kapan waktu akhirnya. Karena kita harus tahu ketika ada binatang kurban sekalipun sudah kita niati untuk berkorban namun tidak kita sembelih ada di waktunya, maka hukum hewan tersebut tidak menjadi hewan kurban, tapi dikatakan oleh ulama adalah hanya sebagai lahmus shadaqah, hanya menjadi daging sedekah biasa dan tidak tercatat baginya untuk berkorban. Ya, sekalipun sebelumnya kalau perlu itu adalah dengan cara nazar, walaupun itu adalah dengan menentukan ya selama disembelihnya adalah di luar dari waktu yang sudah ditentukan, maka hukumnya pun korbannya adalah menjadi tidak sah dan hanya menjadi daging sedekah biasa. Nah, untuk waktu permulaannya di sini ini terdapat perbedaan antara Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Imam Ar-Rafi'i, di mana permulaannya daripada penyembelihan binatang kurban kalau menurut pendapat yang mu'tamad, yaitu yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, adalah dimulai daripada terbitnya matahari ditambahkan waktu yang seukuran cukup digunakan untuk mengerjakan sholat id dan juga dua khutbah secara singkat. Yang artinya untuk sekarang kita bisa ketahui bahwasanya waktu terbitnya matahari atau keluarnya daripada waktu sholat subuh itu adalah berkisar sekitar antara jam 5:30 lebih 9 menit ya, atau juga jam 5 lebih 39 ya, 5:30 lebih 9. Nah, dalam waktu yang seperti ini kita ketahui waktu keluarnya atau terbitnya matahari adalah di waktu ini, maka dengan kita perkirakan untuk setelahnya waktu yang cukup di dalam mengerjakan sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat dan juga 2 khutbah yang singkat. Katakanlah misalkan itu adalah 10 menit, berarti waktu 5:30 lebih 9 ditambahkan 10 menit saja. Itu sudah masuk bagi kita dan boleh bagi kita untuk menyembelih binatang kurban kita. Sekalipun belum mencapai batasan matahari itu terangkat seukuran 1 tombak, atau juga sekalipun kita belum melaksanakan sama sekali sholat Idul Adha. Orang-orang semuanya belum ada yang sholat Idul Adha karena pelaksanaan misalkan jam 6 atau jam 6 lebih seperempat, maka bagaimana? Kita tetap boleh menyembelih dan itu hukumnya sudah menjadi hewan kurban. Ini ya, jadi kalau menurut Imam Nawawi tinggal waktu terbitnya matahari, kalau sekarang 5:30 lebih 9 ditambahkan ya, yang perkiraan untuk 2 rakaat dan khutbah khutbah id secara singkat ya, katakanlah itu bisa jadi cuma 10 menit ya, untuk secara singkat aja, bukan khutbah yang lama ya, sholatnya pun bukan dibuat untuk secara yang lama tapi secara singkat ya, katakan itu 10 menit sudah cukup, berarti jam 6 kurang 11 menit itu sudah masuk waktu untuk kita menyembelih binatang kurban ini. Adapun kalau menurut Imam Ar-Rafi'i ya, jadi tambahan daripada waktu yang cukup untuk sholat id dan juga 2 khutbah yang singkat tadi, yaitu sekitar 10 menit, itu bukan terhitung daripada terbitnya matahari, melainkan terhitung daripada ukuran ketinggian matahari 1 tombak. Jadi dihitung bukan hanya awal terbit matahari, tapi terukur daripada 1 tombak. Nah, ukuran 1 tombak itu kata ulama adalah 4 derajat dan setiap derajatnya itu adalah 4 menit. Yang artinya dalam waktu 4 derajat itu atau 1 tombak itu adalah
ditempuh selama 16 menit terhitung dari awal terbitnya matahari. Nah, kalau tadi berarti jam setengah 6 lebih 9 ditambah dulu 16 menit. Itu untuk mencapai 1 tombak, ya. Berarti kalau ditambahkan 16 menit berarti jam 6 kurang 5 itu baru 1 tombak. Tinggal ditambah lagi waktu yang cukup untuk sholat id dan juga khutbah yang singkat 10 menit, berarti jam 6 lebih 5 itu sudah bisa bagi kita menurut pendapat Imam Rafi'i baru boleh untuk menyembelih binatang kurban, ya. Nah, dari sini karena terdapat khilaf, karena itu disunnahkan untuk kita keluar daripada khilaf dengan apa? Tidak melaksanakan penyembelihan kecuali setelah terbitnya daripada matahari seukuran 1 tombak ditambahkan waktu yang tadi. Bahkan kalau bisa dilaksanakan itu adalah setelah sholat id sekaligus daripada 2 khutbah, ya, sehingga apa? Benar-benar sepakat para ulama sudah membolehkan dan dinyatakan sudah masuk waktu penyembelihan binatang kurban. Ini waktu masuknya. Adapun waktu keluarnya ini juga menjadi pembahasan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam pendapatnya Imam Asy-Syafi'i menyatakan akhir waktu penyembelihan itu tanggal 13 Dzulhijjah atau akhir hari ketiga dari hari tasyrik, ya, yaitu tanggal 13, ya, sebelum terbenamnya matahari itu menjadi akhir penyembelihan, ya, karena batasnya adalah sampai batas terbenamnya matahari. Nah, ini menurut mazhabnya Syafi'i karena ada hadis yang dijadikan dalil kullu ayyami tasyrik dzabah. Setiap dari semua hari tasyrik yang ada tiga hari, yaitu tanggal 11, 12, 13 itu adalah menjadi hari penyembelihan. Dari sinilah makanya menurut beliau akhirnya sampai tanggal 13. Hanya saja menurut mazhab yang lainnya selain daripada mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya akhir penyembelihan itu hanya sampai tanggal 12, ya, hanya sampai tanggal 12. Dari sini makanya keluar daripada khilaf, usahakan untuk jangan menyembelih di tanggal 13. Karena kalau menurut di mazhab selain Imam Syafi'i, ya, akhirnya tanggal 12 sehingga ketika disembelih di tanggal 13 maka tidak menjadi korban, hanya menjadi laham sedekah, daging sedekah biasa. Nah, itulah makanya usahakan, bahkan lebih afdalnya adalah disembelihnya di tanggal 10, ya, sebagaimana dalam hadis tidak ada ma'amila ibnu adam bi ayyamin nahar bi afdalla min iraqatid dima, tidak ada amalan manusia di hari Idul Adha tanggal 10 yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelihan binatang kurban. Ini. Nah, kemudian juga di sini ada perlu dipahami bahwasanya usahakan untuk jangan menyembelih di malam hari. Karena walaupun menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sah, hanya saja beliau pun menyatakan hukumnya adalah makruh menyembelih di malam hari, ya. Di samping itu juga untuk keluar daripada khilafnya dari mazhab yang lainnya, yaitu mazhab Imam Malik dan juga daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwasanya tidak boleh untuk menyembelih binatang kurban di malam hari. Sehingga di saat ada orang menyembelih binatang kurban di malam hari, maka hukum penyembelihannya adalah tidak sah menjadi kurban, melainkan hanya menjadi lahmus sedekah, hanya menjadi daging sedekah biasa. Ini, ya. Kemudian daripada pembagian daging kurban, kita sebelumnya kan sudah bahas bahwasanya kurban ini ada kalanya adalah kurban wajib, ada kalanya kurban sunnah. Nah, untuk kurban yang wajib ini seperti karena nazar atau karena menentukan binatang kurbannya, maka hukumnya adalah wajib disedekahkan seluruh daripada binatang kurbannya, ya, seluruh daripada binatang kurbannya ini kepada orang yang tidak mampu, yaitu fakir atau miskin. Tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya, tidak boleh juga bagi yang berkorban atau orang-orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang berkorban, ya, keluarga orang tua dari yang berkorban ataukah anak dan istri daripada yang berkorban, itu tidak boleh juga untuk ikut merasakan dan mengambil daging korbannya. Ini ketika korbannya itu adalah korban wajib, ya. Karena itu ini perlu dipahami khususnya bagi seorang panitia, ya, panitia penyembelihan kurban yang dijadikan wakil di dalam penyembelihan dan pembagian daging kurban, untuk bisa memilah dan membedakan
Karena itu di setiap daripada orang yang titip daripada kurban harus bisa dan juga dipertanyakan secara jelas apakah ini kurban sunnah ataukah kurban wajib. Kenapa? Ya karena masalah pembagian dagingnya tadi. Ya. Nah, untuk apa nantinya? Ketika ada yang sunnah dan ada yang wajib untuk bisa disisihkan, ya, untuk bisa disisihkan dan jangan dicampur dengan kurban yang sunnah. Supaya nantinya apa? Pembagiannya itu adalah benar-benar tepat sasaran karena memang syaratnya harus diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu alias orang yang fakir atau miskin. Ya, sedangkan kurban sunnah memang sebagian wajib harus diberikan kepada orang yang tidak mampu, tapi sebagian lagi boleh pula diberikan walaupun kepada orang yang mampu. Itu ya, karena itu harus disisihkan, harus disendirikan. Ya, ketika diketahui ada kurban yang wajib. Ini. Nah, kemudian untuk kurban yang sunnah, maka bagaimana? Di sini ketentuan sebenarnya yang wajib hanyalah memberikan yang sekiranya layak untuk dijadikan sedekah, walaupun sedikit. Katakanlah sekilo. Nah, cuma di sini sekilonya harus dalam wujud daging, tidak boleh ke yang lainnya. Diwujudkan jeroan ya. Misalkan lambung atau apalagi usus, babat dan yang lainnya termasuk hati, maka hukumnya tidak sah, harus berupa daging. Nah, ini yang wajib. Ya, dan yang wajib inilah yang harus diwujudkan dalam keadaan mentah. Karena memang pembagiannya ya di dalam daging kurban itu harus mentah, tapi mentah yang mana? Nah, ini juga kembali ketika itu kurban wajib karena harus disedekahkan semuanya, berarti semuanya harus dalam wujud mentah. Ini. Tapi kalau seandainya untuk kurban yang sunnah, maka yang mentah itu bukan semuanya, tapi hanya ukuran yang wajib saja. Yang artinya ukuran yang wajib bisa kita berikan, misalkan hanya berapa kilo kita berikan yang mentah, misalkan sisanya untuk kita ambil sendiri, untuk kita masak, lantas kita bagi dalam keadaan matang. Ini boleh. Ya, ini boleh kalau memang demikian, tapi itu harus kurban yang sunnah. Ya, karena kalau kurban wajib berarti karena semuanya harus sedekah, berarti semuanya harus dalam wujud yang mentah. Nih, ya karena itu ketika ada misalkan terkadang ada dengar kabar bahwasanya akan diwujudkan sudah beserta dengan nasinya sehingga menjadi nasi kotak untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin, yang artinya sudah dalam wujud itu matang ya. Dengan menghadirkan chef kalau perlu, maka bagaimana kalau itu adalah di kurban yang wajib, maka sudah pasti adalah tidak boleh dan hukumnya haram ya. Namun kalau itu kurban sunnah, maka harus ada ketentuan dulu. Pertama harus ada yang dikeluarkan dalam keadaan mentahnya dulu, seukuran wajibnya dalam keadaan mentah, sisanya ini diniati untuk diambil sendiri dulu untuk kemudian baru dimasak dan dibagikan dalam keadaan matang. Kalau demikian hukumnya adalah boleh. Itu. Adapun yang paling afdol dalam pembagiannya kalau kurban sunnah diambil sedikit untuk dia dan keluarga, selanjutnya sisanya semuanya yang banyak disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Ini. Nah, kemudian perlu dipahami juga bahwasanya sifat pembagian kalau bagi orang yang kaya ya, itu sifatnya adalah ibahah ya. Itu sifatnya adalah ibahah, yang artinya itu bukanlah pemberian kepemilikan, melainkan hanya diperbolehkan untuk menikmati. Apakah dinikmati sendiri ataukah itu adalah diberikan lagi ke orang lain untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Ini kalau diberikan kepada orang kaya. Sehingga orang kaya ketika diberikan daging kurban atau bagian apapun daripada binatang kurban tidak boleh untuk menjual. Ini tidak boleh untuk menjual. Ya. Adapun kalau pemberian yang kepada orang yang fakir atau miskin itu sifatnya adalah tamlik, pemberian, pemindahan kepemilikan, sehingga barang itu adalah menjadi kepemilikannya pihak si fuqara dan masakin. Karena itu ya dia bebas mementasarufkan kepada siapapun ya, mementasarufkan baik dimanfaatkan sendiri, dimakan sendiri boleh, baik itu adalah diberikan ke orang laki boleh, atau bahkan juga dijual pun hukumnya adalah boleh. Di saat itu adalah diterima oleh orang yang fakir dan miskin ya, beda tadi dengan orang yang kaya. Nah, dari sini sebenarnya juga perlu dipahami
pemberian daging kurban itu tidak diperkenankan untuk diberikan kepada orang non muslim. Ini harus pahami ya, terlebih ini untuk para panitia zakat, panitia kurban ya. Nah, terkadang di masyarakatnya warganya ada yang non muslim tapi diberikan dari daging kurban. Ini hati-hati ya, karena hukumnya adalah tidak boleh dan haram. Dalam pendapat yang kuat menyatakan tidak diperkenankan untuk memberikan kepada non muslim sekalipun jadi tetangga kita. Kenapa? Karena kurban ini sebagai dhiafatullah, jamuan dari Allah khusus untuk orang Islam, khusus untuk umat Islam. Dan jangan untuk berdalih kita adalah toleransi, kita adalah bertetangga, kita adalah berlaku baik karena Allah Maha baik. Jangan. Bukan Anda yang paling berhak itu. Kalau mau seperti itu, Anda keluarkan sendiri daging kurban, daging atau kambing yang Anda sembelih tanpa niat kurban. Anda aja yang keluarkan. Yang ngomong ini, yang suruh keluarkan dari harta Anda sendiri. Beliau kambing, bagiin untuk orang yang non muslim. Jangan ngambil daripada daging kurban. Karena ini dia fatullah, jamuan daripada Allah untuk orang Islam. Ya, sampai-sampai di antara jamuan Allah ini, Allah mengharamkan berpuasa di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Kenapa sampai Allah mengharamkan? Padahal puasa itu adalah ibadah yang khusus untuk Allah. Kenapa? Allah memberikan jamuan kepada umat Islam. Allah memberikan jamuan kepada umat Islam sehingga apa? Sekalipun ibadah puasa dilarang. Ini adalah jamuan. Karena itu menolak jamuannya Allah dengan memaksakan diri puasa haram hukumnya. Itu termasuk bagian menolak daripada jamuan Allah. Ya, ini hukumnya adalah haram. Ya, karena itu perlu perhatikan, tidak boleh untuk diberikan kepada orang fakir dan miskin. Nah, baik, kalau sekarang misalkan apa? Kita memberikan itu dari hak kita sendiri, apa yang sudah kita terima. Nah, ini perlu dipahami juga. Ya, sifatnya itu kalau nggak boleh itu kan adalah kepada dagingnya itu jadi jamuan untuk umat Islam. Karena itu ya, sekalipun sudah kita terima, walaupun yang terima tadi adalah orang yang fakir atau orang miskin, apalagi dia adalah orang yang kaya raya ya, yang sifatnya kalau orang miskin tamlik ya, penerimaan kepemilikan, kalau orang yang kaya hanya ibahah, tetap dia walaupun boleh memanfaatkan sendiri ataukah ke yang lainnya, termasuk orang fakir boleh menjual, tapi itu tidak boleh semuanya adalah kepada orang yang muslim. Dia orang kaya atau orang miskin, dia memberikan kembali bagian yang dia dapat ke tetangganya yang non muslim, sama tetap nggak boleh. Atau orang yang fuqara yang dia dapat dari daging kurban kemudian dia jual kepada orang yang non muslim, sama juga tetap tidak boleh hukumnya. Ya, karena ini adalah jamuan untuk umat Islam. Itu ya, ini daripada untuk pembagian daging kurban. Nah, kemudian ada kesunahan-kesunahan yang disunahkan di dalam pelaksanaan udhiyah. Pertama adalah menghadapkan daripada binatang kurbannya itu ke arah kiblat. Nah, dalam hal ini ya, jadi usahakan binatang kurban itu menghadap ke arah kiblat. Cuma bukan berarti harus dipaksakan dalam permasalahan untuk menghadap kiblat itu seperti posisi orang yang mati dengan memiringkan dengan ke lempeng kanan, kepala di utara. Tidak. Karena itu sebenarnya masih mempersulit kepada pihak penyembelih untuk menyembelihnya. Ya, karena itu yang lebih afdal adalah dengan sekaligus mempermudah bagi tukang sembelih untuk menyembelih itu dengan apa? Kepala di selatan, memiringkannya menggunakan lempeng yang kiri. Ya, sehingga kepalanya di selatan. Untuk apa? Si penyembelih bisa bantu untuk narik kepalanya itu, nekan kepala itu sehingga lehernya itu ketarik. Dari sinilah mudah untuk disembelih. Ya, ini yang pertama, menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian disunahkan untuk membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan juga Bapak mengucapkan takbir. Dan ini disunahkan takbir ya sebanyak 3 kali. Jadi setelah bacaan basmalah disunahkan takbir. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu. Kemudian juga membaca sholawat kepada Nabi. Ya, setelah itu dia membaca sholawat kepada Nabi. Untuk kemudian disunahkan
dengan apa? Ketika belum berniat seperti sebelumnya itu, maka dengan berniat ya, niatnya ya seperti nawaitu tadhiyah bihadhihi syah sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu tadhiyah al-manduba ya bihadhihi syah lillahi ta'ala. Ya, saya niat untuk berkurban sunnah dengan kambing ini. Kalau memang itu niatnya untuk diri sendiri, yang nyembelih dia sendiri, maka niatnya seperti itu. Kalau apa niat itu adalah dia untuk orang lain, maka bagaimana? Ya tinggal saya niat berkorban sunnah dengan kambing ini untuk fulan. Tinggal nyebutkan aja untuk fulan karena Allah Ta'ala. Itu. Ya, kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini binatang kurban adalah dari Engkau dan sekarang akan kembali kepada Engkau, terimalah ini sebagai persembahan dari kami ya Allah. Ini ya, itu menjadi anjuran untuk apa? Doa demikian ya ketika sudah menyembelih daripada binatang kurban. Kemudian anjuran bagi orang yang berkorban, ketika memang sudah ada niatan untuk berkorban, apalagi sudah ada binatang kurbannya, apa? Untuk tidak memotong daripada atau membuang daripada bagian tubuhnya dia seperti rambut dan kuku ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, ketika sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ini wallah alam belum ada ketentuan ya. Kelihatannya belum ada kabar juga apakah sudah masuk mulai hari malam ini, artinya dari tanggal Rabu ini, ataukah justru awal Dzulhijjahnya hari Kamis. Ya, karena bisa ada kemungkinan ini antara masuk di malam Rabu ini ataukah bisa juga hari Kamisnya. Ya, karena melihat sebagian tanggalan hari rayanya ada yang Jumat, ada yang hari Sabtu. Ini makanya tunggu aja ketentuan ataukah pemberitaan ya dari pemerintah biar lebih kompak untuk semacam ini. Ya, kemudian apa? Sunnah untuk tidak memotong. Ya, jadi bahkan dimakruhkan untuk potong rambut. Maaf, ini rambut apapun, mau rambut kepala, kumis, jenggot, atau rambut ketiak, bahkan rambut kemaluan juga. Ya, itu dimakruhkan untuk dibuang. Ya, supaya mendapatkan bagian daripada kurban pula baru dibuang. Ya, termasuk juga kuku. Ya, termasuk juga kuku itu makruh. Mulai tanggal 1 makruh. Karena itu kalau belum masuk, misalkan besok belum masuk ya, dan Anda sudah berniat untuk berkorban, ya potong aja besok. Supaya nggak ada kemakruhan ya. Kalau nanti tunggu hari raya panjang nanti kukunya, atau juga kan kepingin hari raya supaya potong lebih kelihatan rapi baju rambutnya, misalkan ya potong sebelum masuk tanggal 1. Ya, karena kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sedangkan dia sudah ada niatan untuk berkorban, maka makruh hukumnya. Kecuali kalau belum ada niatan, ya maka nggak ada makruh. Terkait misalkan nanti ketika mendekati hari raya dia kemudian langsung membeli binatang kurban, maka yang sudah dilakukan tidak ada hukum makruh karena memang sebelumnya belum ada niatan untuk berkorban. Itu. Kemudian lagi ya disunahkan untuk melakukan penyembelihan sendiri ya. Ini khususnya bagi kaum laki-laki ya, maka disunahkannya adalah untuk menyembelih sendiri, bukan diwakilkan ya, kecuali bagi perempuan ya, cuman selama tadi laki-laki mampu menyembelih sendiri maka lebih afdal disembelih sendiri ya. Sebenarnya bukan diwakilkan, bukan diserahkan ke pihak yang ada di kampung, kalau perlu sembelih sendiri selesai ya. Itu kecuali bagi perempuan walaupun mampu jangan disembelih sendiri, sunnahnya tetap untuk diwakilkan itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu dipahami di sini, bahwasanya jangan berkorban dengan binatang yang hamil. Ya, ini jangan berkorban dengan binatang yang hamil karena keluar daripada khilaf para ulama. Walaupun banyak yang mengatakan, tapi itu penuh ihtimal, penuh masih dengan kemungkinan. Sehingga pendapat itu pun banyak diarahkan oleh para ulama yang lainnya, yang mengatakan hukumnya boleh dengan yang hamil itu ketika dimungkinkan adalah apa? Tidak mengurangi kepada kuantitas daging ya. Karena kebanyakan kalau untuk binatang yang hamil itu induknya itu tambah kurus, perutnya aja yang besar
tapi badan induknya tambah kurus. Beda dengan manusia ya. Kalau manusia hamil, induknya tambah gede, tambah berat semuanya ya. Nah ini makanya di sini tidak diperbolehkan untuk hamil itu ya. Apalagi makanya apa, yang tidak melarang itu adalah apa, diihtimalkan, dimungkinkan ketika apa, menjadikan kurus. Cuman sebagian lagi memberikan alasan pula sehingga memutlakan tidak boleh dengan binatang yang hamil. Kenapa? Karena binatang yang hamil dagingnya semakin buruk, kurang nikmat dikonsumsi, dan itu memang terbukti sebenarnya. Banyak seperti kandungan cairannya itu yang menjadikan kurang enak dan kurang nikmat untuk dikonsumsi. Nah ini sebenarnya apa, sudah berpengaruh dengan itu, makanya alasan sebagian ulama memutlakkan tidak boleh itu. Kemudian ada lagi dalam ketentuannya juga ya, ketika ada seseorang berniat untuk dengan satu kambing dia waktunya berkorban, sedangkan dia merasa belum pernah melakukan akikoh. Ini bagaimana dengan satu kambing dia berniat untuk dua, niat korban sekaligus niat akikoh. Kalau itu korban sunnah ya dan akikoh sunnah, menurut Imam Romli satu kambing mencukupi untuk dua-duanya, diniati dua-duanya itu cukup dan dapat dua-duanya. Tapi kalau seandainya itu adalah wajib, maka Imam Romli menyatakan juga tidak cukup. Dan pendapat Ibn Hajar, dan ini pendapatnya berkuat sebanyak banyak ulama, mengatakan bahwasanya apa, mutlak tidak boleh menggabungkan antara kurban dan akikoh hanya dengan satu kambing ya, karena keduanya dianggap sunnah yang maksudah. Sunnah yang maksudah itu tidak boleh digabungkan ya, tidak boleh digabungkan. Seperti halnya sholat duha digabung dengan sholat rawatib, sama-sama maksudah, itu tidak boleh, dan dua-duanya malah menjadikan tidak sah. Itu kalau menurut Ibn Hajar. Karena itu bagaimana Anda waktu akikoh itu, kalau memang Anda belum pernah sampai akhirnya balik, waktunya masih lama, waktunya masih berjalan seterusnya, Anda kapanpun masih bisa berakikoh. Karena itu ketika saat ini adalah saat untuk apa, waktunya berkorban, Anda mampu hanya beli satu kambing, laksanakan untuk korban. Niati nanti kalau dapat rezeki anak mau laksanakan akikoh, jangan dipaksakan untuk tahun ini, jangan dipaksakan untuk saat ini maksudnya, karena waktu kurban cuma 4 hari, waktu akikoh setelahnya pun sudah bisa. Kalau nanti dapat rezeki lagi, Anda bisa lagi membeli kambing untuk niat akikoh, gitu loh maksudnya ya. Karena itu apa, ketika Anda mampu yang sekarang misalkan, ya laksanakan Anda sebagai korban tanpa perlu digabung satu kambing dengan dua niat, karena menurut Ibn Hajar malah gak dapat apa-apa, jadinya hanya daging sedekah biasa itu ya. Karena itu perlu diperhatikan untuk demikian ya, termasuk berkorban untuk orang lain ya yang masih hidup. Ketika itu bukan orang yang wajib dinafkahi, maka harus mendapatkan izin ya. Kalau tidak mendapatkan izinnya, termasuk untuk anak yang sudah balik sehingga nggak wajib dinafkahi. Nah ini bagaimana? Walaupun sekarang masih saya nafkahi kok, tetap karena bukan nafkah wajib, harus mendapatkan izinnya di saat kita ingin untuk apa, mengeluarkan kurban untuk mereka itu. Kemudian juga terkait bagi panitia kurban, ini perlu dipahami. Kadang ada beberapa hal yang salah ya, perlu dipahami. Panitia kurban siapa itu? Yang jadi wakil dari penyembelihan binatang kurban. Siapa ini yang dimaksud wakil? Orang yang nerima perwakilan dari orang yang berkurban, ini wakil, ini adalah wakil. Adapun panitia berapa itu hanya pembantu, tapi yang jadi wakil adalah ini. Kalau memang belum diniati, ya wakil yang nerima itu yang nanti yang niat, itu yang niat, bukan yang lainnya. Hati-hati, kadang-kadangnya wakil lain yang niati malah panitia yang lainnya yang bukan nerima. Karena itu tentukan siapa yang nerima ya. Ketika membuat untuk panitia korban, harus tentukan siapa yang bagian nerima untuk mendapatkan perwakilan itu ke siapa itu. Karena yang nanti berniat ya dia yang jadi wakil, itulah yang berniat ya, bukan orang lain. Bukan kemudian panitia, ini ada panitia bahkan nyembelih sudah kalau dia panitia juga. Ini nggak boleh, karena belum, dia tidak dijadikan wakil soalnya. Itu, ini yang pertama. Kemudian juga dalam wakil ini, wakil tidak diperkenankan sebenarnya untuk mengambil sedikit pun dari daging kurban, walaupun daging kurban yang sunnah, apalagi yang wajib.
kecuali kurban sunnah dan yang ditentukan bagian apa yang diberikan oleh pihak si wakil ya kepada pihak si wakil yang ditentukan oleh siapa? Oleh orang yang berkorban. Karena itu harus dia bertanya juga kepada yang berkorban. Kalaupun dapatnya banyak ya alhamdulillah syukur. Syukur-syukur itu dapat. Tapi kalau nggak dikasih ya sudah. Ya, karena nggak enak-enak. Karena itu kadang-kalanya dijadikan korban langsung dipakai diambil seenaknya dia. Ini nggak boleh demikian. Ya, tidak boleh untuk demikian. Tapi harus dapat izinnya juga ya. Nah, ini termasuk lagi ada kadang-kadang beberapa kesalahan yang diantaranya adalah untuk mengambil sebagian daging untuk langsung dimasak sebagai makanan daripada panitia. Ini kan kadang banyak langsung ambil sudah ini masak di sate ini buat makan siangnya. Nah ini juga nggak boleh demikian. Tapi bagaimana? Pihak wakil harus mengambil itu untuk diserahkan ke salah satu dulu. Apakah itu panitia? Usahakan panitia nggak mampu. Nah, ini diantara panitia ini sudah. Ini ya saya serahkan untuk kamu, tak saya berikan kepadamu. Ya sudah. Nah, setelah itu sama dia misalkan kemudian dimasak untuk dijadikan makanan dari seluruh panitia yang lainnya, baru boleh. Tapi kalau langsung main ambil, wakilnya langsung main masak, ini nggak boleh. Dia untuk ngambil dia sendiri aja nggak boleh. Ini kan panitia, ini gini. Lah urusan lain. Ya urusan lain kalau seperti itu. Anda cuma jadi wakil sebenarnya. Pembagiannya pun sebenarnya juga harus dituntut mentah pertama. Nah ini juga kemudian lagi ya termasuk dalam urusan kulit ya. Makanya kalau Anda jadi wakil itu terkadang kan tuntutan gini, ya kita kan ada biaya tukang sembelih, ada biaya untuk beli kresek dan yang lainnya, yaitu dari kulitnya ini sudah kita jual untuk kita buat itu. Nah ini harus pahami ya. Kata langsung penjualan kulit untuk demikian. Ini juga ya penjualan kulit itu tadi kan ketika orangnya yang mampu maka nggak boleh, terapil itu adalah wakil langsung main jual kulit, tak boleh. Karena itu Anda harus menyerahkan kulit tadi kepada orang yang nggak mampu. Bisa diantara panitia boleh ya, cuma nggak boleh jadi syarat. Apa diantara jadi syarat? Tapi nanti kembalikan ya uang hasil penjualannya. Lah sama aja. Untuk gunakan untuk semua panitia ini atau untuk buat beli kreseknya tadi atau apa, nah, sama aja di sini nggak boleh ya. Nah apalagi termasuk misalkan panitia dari masjid ngambil kas masjid untuk digunakan, itu haram hukumnya dan wajib itu panitia ganti itu ke kas masjidnya, harus ganti itu ya. Dan lagi karena harus tahu orang berkorban itu juga harus nanggung biaya untuk penyembelihannya, pembagiannya itu semuanya termasuk untuk kresek dan yang lainnya itu sebenarnya ditanggung oleh yang berkorban. Yang korban juga harus ngerti, jangan setor kambingnya aja. Ini kan ya kasihan panitia, Anda sudah dibantu untuk gini tapi Anda tidak mau untuk repot. Oh kan sudah setor ini lah, kau pikir dikasih itu gitu dah. Bukan keenaan tanggung jawabnya ini. Ya kalau untuk diganti sudah ambilin separuh dagingnya itu ambilin untuk kamu, tapi biayanya tanggungan loh. Urusan kalau seperti itu wakilnya mau ya nggak ada masalah, tapi itu kalau dijadikan pembelian ke daging ya sama, nggak boleh. Karena itu kalau Anda berkorban, Anda berikan biaya tanggungan Anda, itu kewajiban Anda juga, itu biaya yang berkorban ya. Oh kira-kira berapa tukang jagalnya itu, berapa kalau nyumbel 100, biaya untuk pembagian kresek dan biaya misalkan 25.000 ya, 125.000 per kambing, itu harus tentukan demikian ya. Nah ini karena banyak beberapa hal yang keliru ya, terlebih ada yang lebih parah, misalkan dari daging kambing kurban digunakan untuk acara-acara semisal haul ya, yang terkadang bahkan diambil untuk kemudian tidak disembelih kecuali di waktu haul, padahal haulnya walaupun di bulan Dzulhijjah tapi tidak bertepatan dengan waktu penyembelihan kurban. Apalagi di sini kalaupun itu disembelih di waktu berkurban, nah harus juga dipahami tadi, karena itu bukan diberikan kepada orang yang melakukan haul, yang membuat acara haul itu
Ya, karena itu harus dibagikan juga, ada goter yang dibagikan mentah kalau itu adalah kurban yang sunnah. Nah kemudian yang lainnya itu baru bisa ditambahkan ke salah satu orang untuk bisa nanti dimasak dan diberikan. Kalau seperti itu nggak ada masalah ketika kambingnya adalah kurban yang sunnah, tapi tetap harus ada goter yang wajib, dan sebelum dimasak harus ditambahkan dulu, harus ditambahkan, diberikan ke salah satu dari siapa, nanti baru setelah itu ya, kemudian bisa untuk dimasak dan dibuat untuk acara. Kalau enggak ya tambah akhirnya merusak daripada untuk kurbannya. Anda tanggungan ya, tanggungan untuk memberikan dagingnya itu karena enggak sah diberikan dalam keadaan matang. Nah, ini Al-Kiram rahimakumullah dimanapun Anda semua berada, masih bareng kami di malam hari ini dalam kajian Fikih Kurban bagian kedua bareng guru kita Ustadz Idrus Al-Hasni. Dan kali ini kita sudah sampai di sesi tanya jawab Ahbabun Nabi. Dan sebelum kami bacakan satu persatu yang belum kirim pertanyaan, masih kami tunggu di 081 249 081 240. Nama dan alamat Anda cantumkan via WA ataupun di SMS atau di komen channel YouTube Suara Nabawi Ahbabun Nabi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ustadz, ini siapa yang didahulukan, suami atau istri ketika mampu beli kambing satu dan itu dari uang hasil berdua Ustadz? ya, ketika daripada uang hasil berdua ini bagaimana? Yang jelas berarti itu kan kepemilikannya berarti adalah berdua. Ya harus keduanya sepakat untuk menentukan siapa. Itu. Jadi kalau memang kemudian sepakat untuk menentukan sudah untuk suami aja, nah, nggak ada masalah, atau untuk istri saja, maka nggak ada masalah. Yang nggak boleh niat itu dua-duanya. Ini yang tidak diperbolehkan satu kambing hanya untuk niat untuk dua-duanya. Seperti yang dalam pertemuan sebelumnya kita bahas itu ya. Jadi kalau menginginkan pun kepada salah satunya ya diniat misalkan untuk suami, nah niatkan pula untuk pahalanya itu diberikan pula kepada istri, bahkan untuk seluruh anggota keluarga yang lainnya. Sehingga apa? Dicatat semua pahala itu adalah untuk semua anggota ini. Jadi dapat pahalanya. Ya, tapi walaupun yang tercatat berkorban hanya yang diniati saja, yaitu si suami ini, nah, nggak ada masalah sebenarnya. Urusan mana yang didahulukan, karena ini harta berdua, ya harus sepakat dulu di antara keduanya untuk siapa. Itu untuk siapa, karena memang nggak bisa untuk meniatkan ke salah satunya kemudian yang lainnya nggak ridho. Ya, karena apa? Itu bukan hartanya salah satunya juga, tapi itu adalah dianggap kambing itu adalah milik berdua, ya harus diberikan dan ditentukan untuk salah satunya di antara mereka berdua itu. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, setahun sebelumnya dia beli kambing satu Ustadz, kemudian dinadari untuk kurban di tahun yang akan datang. Di tengah jalan terjadi panceklik ekonomi, kemudian dia menjual kambing tersebut. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, kalau maksudnya nazar itu adalah menentukan kambingnya sekaligus menentukan, itu sebenarnya haram itu. Ya, itu sebenarnya haram. Kalau permasalahan karena sudah menentukan nazar sekaligus menentukan, dia menyatakan sudah punya kambing, kemudian menentukan nazar ini kambing tak jadi kurban untuk tak sembelih tahun depan. Nah, di pertengahan tahun dijual, loh ini haram hukum menjualnya. Kenapa? Karena kambing ini sudah bukan milik dia. Dengan dia nazar sekaligus menentukan binatangnya, itu menjadikan dia sudah lepas kepemilikan atas itu kambing. Kambing itu sudah miliknya fuqara dan masakin. Kewajiban dia adalah Pak, untuk menyembelih dan menyerahkan kepada yang berhak, yaitu fuqara dan masakin. Sehingga Pak nggak boleh untuk dijual. Benar haram. Dan bisa jadi Pak, penjualannya adalah sebenarnya tidak sah. Kalau seperti itu karena sudah lepas dari kepemilikannya dia. Gitu. Ya, beda nanti kalau apa? Hanya nazar. Ya, dengan dia punya kambing, tapi kemudian menyatakan nazar untuk berkurban tahun depan. Dengan nazar dengan yang mana? Enggak menentukan. Walaupun misalkan maksud dia adalah Pak, ya kambing itu niatnya, tapi saat nazar enggak menentukan, saya nazar untuk dengan kurban tahun depan dan kambing ini. Ini nazar sekaligus menentukan.
Kalau ini yang hukumnya seperti tadi, penjualannya pun jadinya haram. Tapi kalau dia hanya menyatakan nazar saja, nazar untuk berkorban tahun depan, sedangkan dia punya kambing, maksudnya adalah kambing itu, tapi nggak menentukan saat nazar. Nah, berarti apa? Ketentuannya adalah apa? Sebenarnya penjualannya nggak menjadi masalah. Artinya tetap sah dan boleh tetap untuk penjualannya, tapi tahun ini kalau memang sudah nazar itu tahun ini dia harus membeli binatang kambing untuk dikorbankan. Itu kewajibannya adalah tahun ini ya, selama nggak menentukan. Tapi kalau saat itu sudah menentukan maka haram hukumnya. Nah. Baik, kalau seandainya di tengah jalan itu mati kambing tersebut Ustadz, bukan dijual. Nah, kalaupun mati, maka gambaran yang pertama seperti tadi, nazar yang sekaligus menentukan karena sudah lepas dari kepemilikan, dia nggak wajib untuk godok, nggak wajib untuk ganti. Membelikan lagi kambing untuk berkorban itu nggak wajib. Ketika apa? Dia nazar sekaligus menentukan. Karena apa? Tadi sudah lepas dari kepemilikannya dia. Kecuali kalau apa kecerobohannya dia akhirnya mati. Kalau enggak ada kecerobohan dari dia, maka dia nggak wajib untuk ganti. Itu beda halnya kalau hanya nazar untuk berkorban, kenyataannya kemudian apa tanpa menentukan kambing yang mana, maksudnya yang dinazari itu tidak ditentukan, kemudian di tengah jalan kambing itu adalah mati, maka bagaimana? Tetap mau dijual mau mati ya, nantinya pun dia harus membeli kambing lagi untuk berkorban saat sudah waktunya, yaitu saat berkorban di tahun ini gitu. Baik, kemudian ada dari kawasan Pemekasan. Kebetulan rumah saya dekat dengan musola dan biasanya diajak bantu-bantu membagi daging. Mana yang lebih afdal ketika pembagian daging kurban? Memperluas jangkauan atau memperbanyak daging namun tidak menyebar luas? Istilahnya titik edang podok roso atau gimana gitu, Ustaz? Ya, ini perlu dipahami lagi. Kadang-kalanya juga pembagian itu yang sekiranya layak ya, jangan kemudian sekedar untuk rata yang akhirnya apa orang mau masak pun males, dapatnya cuman misalkan coba 1/4 itu pun 1/4 kilo 250 gram itu pun masih tulang juga ya, ini mau masak males, mahalan bumbunya daripada dagingnya. Nah, ini yang berikan yang layak ya. Nah, bahkan kalau untuk apa di Arab sana itu ya, termasuk sebagian di Hadramaut itu nggak seperti itu, bahkan langsung kadang-kalanya satu keluarga dilihat, keluarga ini fakir, kadang-kalanya kalau di sana kan keluarga itu satu rumah itu sampai terjadi beberapa kakak ya, beberapa keluarga di situ satu rumah ya. Tapi bakal itu misalkan dari keluarga yang tidak mampu itu, bahkan orang kalau berkorban ya, kadang disembelihkan satu kambing langsung diberikan satu rumah itu. Ini sudah buat untuk serumah. Jadi benar-benar menikmati. Ya, atau paling tidak separuh kambing kadang-kadang di seperti itu. Sehingga hanya dibuat untuk 2 rumah lah. Di sini enggak kadang-kadangnya. Ya itu biar supaya rata satu kampung. Megang aja sudah enggak semangat. Dapatnya gini. Nah, ini mau godok malas, akhirnya masuk kulkas terus mana. Nunggu nanti kalau saatnya bumbu-bumbu sudah murah loh, kadang-kadang gitu ya, ngelihat lombok mahal, ini mahal, malas ya. Inilah jadi apa yang misalkan yang paling pantas sekiranya orang itu bisa menjadi nikmat, orang itu menjadi senang ketika mendapati daripada itu korban gitu ya. Baik, ini keluar dari pembahasan Ustadz dari Huda di Kelampis Rejo. Bagaimana hukum dari alkohol 70% bila terkena badan atau baju, dan apabila dibuat campuran minyak wangi hukumnya bagaimana Ustadz? Ya, sebenarnya untuk alkohol itu sudah dari jenis alkoholnya itu sudah dari sifat dan zatnya alkohol itu adalah muskir, artinya bisa memabukkan. Karena itu sebenarnya nggak ada permasalahan ini berapa persen atau tidaknya, yang penting ada alkoholnya. Karena kalau sudah ada alkoholnya itu zatnya alkoholnya adalah memabukkan. Kalau sudah demikian ya nggak ada beda banyak sedikit, 30%, 7% itu kan kadar campurannya, karena ada campurannya gitu aja. Karena bukan 100% ini alkohol, bukan berarti kalau 100% itu adalah najis, tapi kalau 30% enggak
Ya, lu kan kalau 30% nggak mabuk kan? Iya, karena dicampuri. Jangankan alkohol, khamr pun ya. Ini khamr segelas dicampuri air 1 galon, ya nggak akan mabukkan. Tapi apakah air 1 galon itu adalah suci? Enggak. Karena air 1 galon sudah kecampur dengan yang najis, semuanya jadi najis. Jangan dianggap kemudian adalah apa? Karena ini 30%, ini 70%, enggak. Ya, tapi apa? Zatnya itu adalah zat muskir, zat yang memabukkan. Sehingga apa? Mau banyak mau sedikit tetap itu adalah hukumnya najis, gitu loh. Ya, mau banyak mau sedikit tetap hukumnya adalah najis. Karena itu sebenarnya Pak, ya hukum alkohol sendiri kalau untuk minyak wangi dalam masalah ini, campuran untuk minyak wangi itu di dalam mazhab Syafi'i sendiri terdapat perbedaan antara yang tetap menyatakan hukumnya adalah najis dan tidak dimaafkan, cuman sebagian itu menyatakan kalau itu adalah untuk hajat, untuk supaya bisa dibuat minyak spray, maka hukumnya pun dimaafkan. Karena pertimbangan hajat maka hukumnya dimaafkan. Itu menurut sebagian. Ya pastinya lebih afdal bagi kita bedakan mana pakaian untuk sholat, mana yang tidak. Ketika itu pakaian untuk sholat, jangan menggunakan minyak yang bercampur dengan alkohol. Itu aja. Ya, gunakan minyak yang berupa bibit yang murni tanpa ada campuran daripada alkohol. Ya, adapun untuk yang pakaian kerja yang enggak dipakai untuk sholat, ya, silakan. Ya, sebagian ulama pun membolehkan gitu. Jadi lebih hati-hati kita, ihtiyatnya untuk apa? Supaya ibadah kita adalah benar-benar sah. Demikian. Baik, ketika korban yang ditentukan nadarnya ini Ustadz kemudian seperti saat ini terjadi penyakit, terkena penyakit alias cacat ini, hewan yang mau dikorbankan ini gimana hukumnya Ustadz? Ya, kalau memang hanya cacat tetap kewajiban untuk disembelih. Beda kalau dengan korban yang ini. Korban yang lainnya ya sudah ada nazar atau hanya menentukan tanpa nazar. Dia menyatakan ini kambing tak jadikan korban, tapi tidak diucapkan nazar. Ini kan jadi korban wajib. Nah, kalau seandainya kemudian mengalami cacat, maka wajib ganti. Atau ada orang nazar untuk berkorban, dia maksudnya adalah kambingnya dia punya itu maksudnya, tapi nggak ditentukan saat nazar. Kemudian mengalami cacat karena virus PMK atau yang lainnya, maka bagaimana? Maka berarti wajib ganti, nggak boleh itu yang disembelih. Tapi kalau seandainya nazar dengan sekaligus menentukan, karena ini sudah haknya fuqara, tinggal kita sembelih dan kita sampaikan. Karena itu nggak wajib ganti lagi dengan kambing yang lainnya, tapi ya tetap itu disembelih untuk kita bagikan kepada fuqara atau masakin. Sekalipun cacat maka tetap sah hukumnya. Selama saat nazar dan menentukan kambing itu masih dalam keadaan normal ya, yang dan artinya mencukupi untuk dijadikan binatang kurban begitu. Kemudian ada Halimah yang ada di Lekok, bulan Dzulhijjah tahun sekarang kena PMK, sapi kambing pun juga kena PMK. Sampai orang-orang banyak yang nggak makan daging sapi atau kambing Ustadz. Pertanyaan saya, apa terus dilanjutkan korban sapi atau kambingnya atau ditunda tahun depan? Terima kasih Ustadz. Urusan Anda laksanakan, Anda tidak, itu kan menjadi hak Anda, karena memang hukumnya selama Anda tidak nazar ya berarti hukumnya adalah hanya sunnah muakkad. Ya, karena itu ya pastinya Anda harus lebih cermat, pilih-pilih kepada binatang korbannya. Jangan yang sampai terindikasi ini sudah terkena virus PMK ya, terus Anda gunakan untuk berkorban. Ya, kalau sudah dipastikan itu bisa jadi hukumnya malah tidak sah. Ya, urusan nanti masalah untuk pemberiannya ya, Anda tawarkan aja. Yang masih takut ini jelas sapiku sehat. Gitu aja. Sapi yang aku jadikan ini sama sekali nggak ada tanda-tanda dan semua dagingnya, semua organ dalamnya pun terlihat semuanya sehat. Nggak ada yang terlihat berpenyakitan misalkan. Nah, kalau Anda takut untuk konsumsi daging ya sudah, berarti saya kasihkan ke yang lainnya aja yang mau. Itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Ya, justru kalaupun ada seperti ini, gunakan untuk tetap berkorban, niati sedekah, insya Allah berkah, penyakitnya cepat hilang. Ya, penyakitnya insya Allah cepat hilang. Itu. Ini cuma ujian untuk Anda tetap mau ibadah atau tidak, gitu aja. Ya, ini yang bisa jadi ini juga wallah alam antara ada unsur kesengajaan dari manusia
ya akan ini virus penyakit seperti halnya pandemi ataukah ini adalah memang murni dalam musimnya untuk apa munculnya virus itu, ya wallah alam. Yang jelas Allah yang Maha tahu, ya semuanya pun ya bakal akan kelak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu. Nah. Baik, kemudian ada Ismiyatus Saada di Madura. Kalau menyembeli ayam, tenggorokan atau kerongkongan jalannya makan itu tidak sampai terputus total. Ibaratkan selang kecil, potongan itu tidak sampai terpotong total, masih ada sisa. Mungkin di pertengahan atau tinggal sedikit hampir terputus. Bukan terputus total, Ustadz. Bagaimana hukum penyembelihannya? Ya, memang syaratnya harus putus, sampai putus daripada dua saluran itu. Cuman di situ hanya dua saluran itu yang jadi ketentuan. Ya, yaitu hulkum dan mari, saluran untuk makan dan juga saluran untuk nafas. Ya, ini yang harus terputus. Cuman ada di bagian dua itu bukan saluran vena. Ya, interkani ini bukan sebenarnya untuk saluran darah. Kalau darah itu yang bagian samping. Kalau untuk itu sebenarnya nggak masuk di situ. Ya, ini apa salurannya bagian tengah di sini sama bagian belakangnya. Ini yang besar nanapa ini sama bagian belakangnya. Itu yang namanya hulkum dan mari. Ya, kadang untuk saluran darah ada yang di samping sini yang juga saluran darah. Itu sebenarnya nggak wajib. Itu ada mengatakan ini di sini sebelah ini namanya adalah wadajen. Itu enggak menjadi ketentuan untuk disembelih. Jadi semuanya dalam dua ini yang syarat harus sampai putus baru dinyatakan sah. Kemudian ada Pak Mukromin yang ada di Pleret. Bagaimana metode yang benar jika sampai terjadi penyembelihan secara bergantian, Ustaz? Maksudnya bagaimana? Untuk artinya sudah terjadi sembelih kemudian disembelih lagi, mungkin gitu. Kalau maksudnya adalah demikian, ya maka penyembelihan yang kedua itu dilihat. Kalau memang penyembelihan pertama itu ya kondisi daripada si binatang itu masih dalam keadaan hayah mustaqirrah, maka nggak ada masalah. Penyembelihan yang kedua pun adalah sah. Ya, ataupun sudah terputus semuanya dan sudah dalam kondisi hayah madbuhah. Hayah mustaqirrah itu apa? Hayya mustaqirrah, binatang itu masih memiliki kekuatan untuk menggerakkan dengan keinginan sendiri. Ini hayya mustaqirrah. Ya, seperti masih berusaha ingin berdiri, berusaha untuk ini melakukan ini misalnya. Nah, itu namanya menunjukkan hayya mustaqirrah. Nah, kalau binatang itu masih dalam keadaan hayya mustaqirrah, walaupun belum putus semuanya, maka boleh untuk kita tambahkan disembelih lagi. Terjadi ini sembelih lepas misalkan, tapi ini berusaha masih untuk bangkit, masih kuat. Ya, nah, belum ada putus, ambil lagi bawa pisau untuk kita sembelih lagi, boleh. Itu sah. Ya, atau juga apa? Misalkan sudah terputus dua-duanya dan ini sudah hanya kejang, ditambahkan lagi disembelih. Bagaimana? Penyembelihan kedua enggak dianggap, makanya tetap itu adalah sah. Tapi masalahnya Pak, kalau sembelihan yang pertama itu sudah dalam keadaan belum terputus dan sudah dalam kondisi dia adalah seperti dalam keadaan sudah tersembelih, artinya hayahnya hayya madbuhah, sudah enggak kuat untuk berdiri dan lainnya, ditambahkan lagi untuk sembelihan yang kedua malah jadi bangkai. Itu hukumnya adalah jadi bangkai. Ini jadi dilihat ya, makanya kalau seandainya belum terputus tapi hayahnya masih mustaqirrah, boleh untuk kita tambahkan lagi sampai supaya putus. Ya, atau apa? Sudah terputus semuanya dan kondisinya dia adalah hayahnya sudah madbuhah, tapi terputus semuanya, maka sekalipun ditambahkan itu boleh. Kadang-kadang kan ada sapi, cuman itu makruh sebenarnya. Ya, cuman itu makruh. Mempercepat kematian itu sebenarnya juga makruh. Yang terpenting syarat penyembelihannya sudah sama semuanya, itu makruh. Nah, kadang-kadang kan bisa dilihat itu khususnya yang sapi ini. Ini kalau bisa ditinggalkan, jangan dilakukan. Hukumnya kena makruh. Ada asisten yang bantu penyembelihan, bukan yang bagian gorok. Karena kan ada sudah bagian gorok sapi sudah terputus semuanya. Sapi pun sudah dalam keadaan itu kejang-kejang. Nah, cuma karena tidak langsung mati-mati, nah asisten ini kadang bawa pisau kecil, itu digorokannya itu semuanya masih dibawa putus dengan pisau kecilnya. Nah, ini hukumnya makruh. Tapi bagaimana dengan sapinya? Tetap sah.
selama tadi sembelihannya sudah terpenuhi semua syaratnya, ya sudah terputus semuanya, dan sapi sudah dalam kondisi hayahnya madbuha, artinya tidak ada lagi kekuatan misalkan untuk menggerakkan sesuai keinginan, tapi hanya kejang aja. Nah kalau seperti itu hukumnya pun hasilnya hanya makruh tapi tidak merubah jadi bangkai, artinya tetap dalam keadaan halal. Ada Pak Darmuji yang ada di Baujeng, ini keluar dari tema. Ada sholat berjamaah, si imam dan makmumnya jaraknya agak jauh, katakanlah 1,5 meter. Yang Anda tanyakan, apakah si imam tersebut mendapat fadilah sholat berjamaah? Syukran Ustaz. Ya, memang terkait untuk masalah jarak antara shaf. Ya, bukan hanya antara shaf pertama dengan imam, termasuk juga antara shaf-shaf yang di belakangnya, antar shaf yang ke belakangnya. Ini ya, untuk kesahannya dari sholat jamaah itu ulama mengatakan tidak sampai lebih daripada 300 dhira'. Ya, kalau 300 dhira' itu bisa sampai mencapai 150, kurang dari 150 meter hampir. Ya, 140 lebih. Itu 300 dhira'. Hanya saja ya itu sudah artinya Pak, mencapai yang jarak seperti itu pun sah, hukum sholat jamaahnya sah. Cuma permasalahannya apakah mendapatkan pahala atau tidak. Lah di sini terdapat perbedaan. Ya, sebagian mutamatnya mensyaratkan untuk dapat pahala jarak dia dengan imam atau dengan shaf yang di depannya nggak boleh lebih daripada 3 dhira'. Itu baru mendapatkan pahala jamaah. Kalau enggak maka tidak mendapatkan pahala jamaah. Shaf pertama dengan imam jaraknya sesuai, ya 3 dhira' itu bagaimana? 1 dhira'nya itu 48 cm, yang berarti kalau 3 dhira' ya berarti hampir 144 cm, hampir 1,5 meter. Ya itu 3 dhira'. Sebagian masih bisa mencapai 1,5 meter atau lebih sedikit, itu masuk dalam kategori 3 dhira', karena ada yang menghitung 1 dhira'nya itu lebih dari 48 cm. Ya, ada yang menghitung 1 dhira'nya lebih dari 48 cm ini. Nah, kalau hanya misalkan dalam ukuran seperti itu 1,5 meter lah katakanlah, itu masuk sebenarnya kategori 3 dhira' ya, sehingga dapat pahalanya. Tapi kalau misalkan antara shaf pertama dengan shaf kedua ini jaraknya agak jauh, lebih dari 3 dhira', maka bagaimana? Untuk shaf keduanya bisa tidak dapat pahala. Itu pendapat yang kuat ini. Ya, tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Walaupun sah jamaahnya, iya, tapi urusan dapat pahalanya itu bisa berbeda lagi ya. Karena itu perhatikan jaraknya jangan sampai terlalu jauh ya. Maksudnya terkadang itu dengan imam, karena imamnya itu shafnya di mihrab agak ke dalam ini, sehingga jarak dengan imam dengan makmum di shaf pertama itu jauh, lebih dari 1,5 meter kadang-kadang. Lah itu harus diperhatikan. Ya, kalau memang di mihrab yang besar gitu, mundur supaya mendekat dengan shaf yang pertama. Terkadang shaf pertamanya itu juga nggak bisa terlalu maju untuk ke mihrab. Kenapa? Kadang-kalanya kan ada dari bangunan yang bagian depannya itu ya, itu memiliki dengan variasi bangunannya yang terkadang agak menjorok ini, sehingga untuk dibuat shafnya akhirnya agak ke belakang karena ada dari tiangnya. Loh ini kan akhirnya agak ke belakang lagi. Nah, sedangkan imam masuk ke mihrab, ke dalam mihrab, sehingga terlalu jauh, bisa sampai lebih dari 1,5 meter. Ini harusnya kalau gitu imamnya yang dibuat agak mundur. Ya, imamnya yang dibuat agak mundur supaya dia jaraknya dengan shaf yang pertama itu tidak sampai lebih daripada 3 dhira' itu. Nah. Baik, dari hamba Allah yang ada di Pasuruan ini terkait dengan kurban yang ditentukan nadarnya Ustadz. Nah, ini ketika terjadi kecacatan pada hewan yang sudah ditentukan karena ingin sempurna, apakah boleh diganti dengan yang sehat Ustadz? Sebenarnya sudah syaratnya kan di awal saat nadarnya itu harus sudah sempurna. Ya, itu sudah harus sempurna, dan ketika sudah harus sempurna itu baru sah. Tapi kalau dari awal itu sudah cacat ya nggak sah nadar, walaupun menentukan nggak sah. Kalau nggak sah ya berarti harus dengan binatang yang lainnya itu
Jadi ini masalahnya kalau memang cacatnya terjadi di pertengahan, maka sebenarnya apa? Sudah lepas daripada kepemilikan, tidak perlu ganti. Ya sudah itu aja disembelih. Karena itu memang sudah jadi haknya benda binatang itu, badannya itu sudah jadi miliknya fuqara dan masakin, tapi kita ada ketentuan wajib untuk menyembelihnya, gitu aja. Nah. Baik Bapak Bu Nabi, yang lain masih kami tunggu di 081249 081240. Bagi Anda yang ingin bertanya masih kami tunggu ya seputar tentang fikih kurban, baik di via WA ataupun di SMS dan juga di komen channel YouTube ya. Maka dari itu jangan lupa Bapak Bu Nabi, kami akan kembali selepas yang berikut ini. Bapak Nabi ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah dimanapun Anda semua berada, sudah masuk di menit ke-31 malam hari ini menuju 22.00 waktu Radio Suara Nabawi, dan kita masih berada dalam kajian fikih kurban bareng guru kita Ustadz Idrus Al-Hasni, dan ini di segmen terakhir ya. Jadi bagi Anda yang mau bertanya, segera kirimkan pertanyaannya di 081249 081240 via WA ataupun SMS, dipersilakan, atau bisa di komen channel YouTube Suara Nabawi ya. Karena untuk malam hari ini juga kami siarkan langsung di channel YouTube Suara Nabawi. Baik, pertanyaan selanjutnya ini ada Niswah yang ada di Rembang. Keluar dari tema kurban Ustadz. Saya mau nanya, dilarang mengerjakan sholat sunnah di waktu istiwa. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Ya, melakukan sholat di waktu istiwa itu yang dimaksudkan adalah ketika takbiratul ihram kita itu berbarengan dengan waktu istiwa. Ya, waktu istiwa itu adalah di saat matahari itu persis ada di atas kepala kita. Itu adalah istiwa. Makanya untuk ada jam istiwa itu karena apa? Jam 12-nya itu adalah saat matahari berada di atas kepala kita. Itu setelah waktu istiwa namanya zawal. Zawal ini menandakan masuknya waktu sholat zuhur. Nah, yang dimaksudkan dalam keharaman itu adalah ketika saat takbiratul ihram kita bersamaan dengan waktu istiwa, itu yang haram. Ya, dan itu pastinya bukan semua sholat ya, bukan semua sholat, tapi hanya sholat-sholat sunnah mutlak. Ini dalam pendapat yang kuat ya, di dalam mazhab Syafi'i, ataukah sholat sunnah yang memiliki sabab yang lebih akhir. Artinya dikerjakan sholatnya dulu baru sababnya didapati, bukan yang didapati sabab dulu baru sholatnya. Enggak, sabab yang diantaranya lebih akhir itu seperti halnya dalam contoh orang sholat mau bepergian. Ini kan sholat dulu baru bepergian, sababnya bepergiannya. Ya, ini sababnya lebih akhir. Atau orang mau istikharah, ini kan sholat kemudian setelah itu milih, kan itu kan. Nah, ini sababnya lebih akhir. Itu semuanya yang diharamkan, termasuk sholat sunnah mutlak. Enggak ada sabab, enggak ada waktu tertentu, itu semuanya ya yang diharamkan. Jadi di sini ketika bersamaan dengan waktu istiwa, dan waktu istiwa itu adalah singkat. Sebenarnya Nabi pernah tanya sama Jibril, apakah sudah masuk waktu istiwa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, la. Setelah itu tidak lama, na'am. Hanya dalam itu dengan beberapa, la, na'am. Ini kan karena memang kalau kita mau tahu bahwasanya karena perjalanan matahari itu adalah sangatlah cepat. Perjalanannya matahari itu adalah sangat cepat. Sehingga apa? Dalam waktu yang singkat itu pun sudah mencapai dalam batas waktu yang sangat jauh. Ya, sampai ribuan kilo hanya dalam waktu berapa detik kalau. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya waktu itu, waktu istiwa adalah singkat, ya, keharaman itu hanya di saat bersamaan dengan takbir. Sebenarnya waktu istiwa tunggu aja sebentar, itu sudah bukan lagi istiwa, dan kita sudah boleh, enggak lagi hukumannya haram. Itu cuman keharamannya itu dikecualikan kalau bukan di Makkah, di Masjidil Haram, dan bukan pula di hari Jumat. Ya, kalau untuk di hari Jumat bebas, karena memang Jumat ya menjadi hari untuk banyak orang beribadah. Sebenarnya orang di masjid kan dianjurkan datang sebelum waktu zuhur,
dianjurkan kan berbagi-bagi. Nah, untuk kemudian dia banyak beribadah, termasuk diantaranya sholat kan itu ya. Nah, karena itu berarti apa? Bakal juga bisa kedapatan takbirnya itu di waktu istiwa. Karena itu di waktu Jumat nggak ada masalah. Gitu. Baik, kemudian ada Pak Sudarsono yang ada di Randu Pitu. Ada orang kurban yang menyembelih orang nggak punya. Di samping saya kasih uang dan kulitnya juga saya kasihkan dengan izin orang yang berkurban. Ini iya Ustaz. Jadi ada orang kurban yang menyembelih orang nggak punya. Di samping saya kasih uang dan kulitnya juga saya kasihkan dengan izin orang yang berkurban. Sebenarnya kalaupun untuk pembagian kepada tukang sembelih, kalau memang dia adalah orang yang nggak punya, sudah menjadi haknya dan boleh bagi wakil walaupun tidak mendapatkan izin daripada orang yang berkorban. Untuk kita apa? Memberikan kulit itu kepada si tukang jagal tadi, tapi jangan dijadikan bayaran. Makanya tadi kan sudah dikasih bayaran, iya. Kulitnya kita kasihkan juga kepadanya, boleh. Ya boleh. Supaya apa? Kalau di kulit itu memang harusnya dikasihkan orang yang nggak mampu. Kenapa? Kebanyakan soalnya akan dijual. Nah, tidak boleh kalau bagi orang yang kaya untuk menjual. Karena itu apa? Lebih berikan untuk kepada orang yang nggak mampu supaya dia apa? Hukum menjualnya pun adalah boleh gitu. Ya, kalau perlu misalkan ditambahkan, nggak cuma kulit, tak kasih satu bagian misalkan daripada daging kurbannya, nggak ada masalah. Selama apalagi dia adalah orang yang nggak punya. Ya, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh kalau yang diberikan itu adalah sebagai ganti bayaran atas penyembelihannya, itu yang nggak boleh. Ya. Kemudian dari Probolinggo, tepatnya di Leces, kurban saya kulitnya diambil wakil saya, lalu dijual kulitnya tersebut. Nah, ini juga diambil wakil. Makanya jadi wakil itu harus paham. Kalau apa mengambil kulit itu pun juga harus izin kepada yang berkorban. Seperti tadi ngambil apapun, mau daging, mau kulit, mau apapun, wakil itu gak boleh langsung main ngambil, tapi semuanya harus mendapatkan izin dan yang sudah ditentukan oleh pihak si orang yang berkorban. Dan orang yang berkorban harus tahu kalau memang dirasa wakilnya adalah orang yang mampu, jangan diberikan. Karena bisa jadi apa? Nanti seperti tadi itu. Karena apa? Langsung dijual oleh pihak si wakil itu padahal dia mampu, padahal nggak boleh. Ketika dia adalah orang yang mampu, sifatnya bukan tamlik sehingga nggak berhak untuk dijual. Nggak boleh dia untuk tasarrufnya dengan menjual, tapi harus dimanfaatkan sendiri. Kalau memang dia maunya memanfaatkan sendiri, misalkan, oh iya ini mau karena apa perbaikan beduk yang ada di masjid kita pakai untuk itu, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau untuk menjualnya itu yang enggak, yang jadinya bermasalah gitu. Ya, makanya harus dipahami betul ya, terlebih bagi si wakil dan juga untuk orang yang berkorban. Nah. Ada dari kawasan Sampang, Pak Hanafi. Ustadz, saya mau tanya apa betul kalau menyembelih hewan kurban tidak boleh baca basmalah? Terima kasih. Tadi kan sudah disebutkan. Sunnahnya semuanya harus apa? Disunahkan untuk membaca basmalah, bukan malah nggak boleh baca basmalah. Ya, baca basmalah, kemudian apa dengan menambahkan untuk baca takbir bismillah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah, baca sholawat, kemudian apa semuanya bahkan takbirnya pun kalau bisa dibuat 3 kali, kemudian bersolawat kepada Nabi, baru setelah itu membaca doa tadi Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau untuk dirinya sendiri. Ya, tapi kalau untuk dia wakil nyembelih dari orang lain, ya Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal min fulan, siapa namanya itu, ya, maka terimalah ini daripada si fulan karena dia itu jadi korbannya daripada si fulan itu misalkan. Tinggal begitu. Baik, yang lain masih kami tunggu Habibun Nabi di sisa waktu kurang lebih ada 5 menit menuju 45 menit ya. Di 081249 081240. Kemudian ada pertanyaan masalah kurban. Panitia kurban menerima 5 ekor kambing dari 5 orang yang berbeda.
Apakah panitia wajib memastikan ada daging yang diberikan kepada fakir miskin dari setiap kambing kurban agar sah kurbannya dengan cara memisah kambing dari setiap kambing kurban, atau panitia boleh dengan cara menjadikan satu semua daging kurban dari 5 kambing? Iya, ini bagaimana? Ya sebenarnya untuk supaya Anda bisa memastikan, ya Anda justru lebih bagus untuk demikian. Ambil misalkan beberapa bagian, setelah itu perkara untuk dicampur nggak ada masalah. Untuk memastikan kalau ini adalah bagian untuk orang yang nggak mampu. Ketika Anda memberikannya itu juga kepada orang yang mampu. Itu. Tapi kalau dengan dicampur itu sudah sebenarnya apa? Bisa memastikan paling tidak, oh ini pasti. Kenapa? Kita yang jadi sasaran kita berikan lebih banyaknya itu dominannya adalah orang-orang yang nggak mampu. Sangat sedikit untuk apa diberikan kepada yang mampu. Nah itu pun kalaupun diberikan kepada yang mampu, jelas persentasenya nggak sampai 1 kambing, apalagi demikian. Sehingga Pak memastikan setiap kambing itu ada yang sudah diberikan kepada yang tidak mampu, maka nggak ada masalah, walaupun langsung dicampur pun boleh. Ya, yang penting tadi kalau untuk kambing yang kurban yang wajib, karena itu murni harus diberikan kepada yang tidak mampu. Masalahnya nggak boleh kepada yang mampu. Nah itu kalau perlu sisihkan, jangan dijadikan satu dengan korban yang sunnah. Ada dari Pasuruan Kota, keluar dari tema Ustadz. Waktu sholat maghrib saya jadi masbuk. Pas tahiyat akhir, setelah takbir langsung tahiyat. Setelah imam salam, kemudian saya lanjutkan sholat saya. Kemudian ada yang geplok dari belakang, jadi ikut jadi makmum. Dan yang saya tanyakan, apakah bacaannya saya lirihkan atau keraskan, Ustadz? Ya, nah, di saat Anda selesai untuk menjadi makmum, yaitu dengan salamnya imam, Anda meneruskan sholat Anda, kan itu. Kemudian ada yang mau mengikuti, maka bagaimana? Bacaan Anda bagaimana? Ya menyesuaikan dengan sholatnya. Anda sebenarnya saat itu ya itu bisa, kalau apalagi dirasa tadi hanya mendapatkan di tasyahud akhir, ya saat berdiri langsung ada orang yang ikuti, Anda bisa untuk berniat untuk jadi imam dengan makmum yang baru ini, ya, dan untuk menjadi imam dengan makmum baru supaya mendapatkan dari awal sholatnya Anda, dari berdiri pertama untuk di rakaat pertama itu sudah dikatakan menjadi sholatnya adalah sholat berjamaah. Itu Anda bisa dengan niat untuk jadi imam. Nah setelahnya ya sesuai dengan jenis daripada sholat itu. Kalau itu sholat jahriyah seperti sholat maghrib, isya atau subuh, ini ya dengan dikeraskan bacaannya. Kalau seandainya itu adalah sholat sirriyah seperti zuhur dan asar, ya berarti bacaannya pun dilirihkan, ya seperti itu. Hanya nanti sedikit mengeraskan termasuk untuk takbirnya, ya untuk perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Itu aja. Baik, ini pertanyaan terakhir di malam hari ini, Ustadz. Dari Zahira yang ada di Rejoso, apabila sholat tahajud, surat yang dibaca apakah ada anjuran surat-surat tertentu atau yang lebih afdal bagaimana, Ustadz? Ya, kalau memang tidak ada keinginan untuk menghatamkan sebagaimana dalam tarawih, ya, untuk menghatamkan daripada Al-Quran, ya baca saja dengan surah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Itu yang banyak riwayatnya. Ya, di beberapa sholat itu Nabi membacanya dengan hanya Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Tapi ketika Anda menginginkan misalkan untuk menghatamkan Al-Quran dalam beberapa malam supaya khatam misalkan demikian, nah ya pastinya itu yang lebih afdal supaya lebih banyak pahala yang Anda dapat. Karena pastinya pahala bacaan Quran di saat Anda dalam keadaan sholat, setiap hurufnya itu bisa bernilai 100 pahala. Itu berarti yang semakin banyak Anda dapatkan, pahalanya juga semakin banyak, ya. Dan ini banyak contohnya, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, ya, kalau setiap malamnya itu sholatnya terkadang cuma 2 rakaat. Sholat sunnahnya cuma 2 rakaat, tapi rakaat pertama setelah Fatihah baca 15 juz Al-Quran, rakaat kedua 15 juz lagi khatam dalam 2 rakaat. Nah ini kalau mampu itu seperti itu, ya itu pastinya lebih afdal setiap malam khatam Al-Quran, ya. Baik, barusan pertanyaan terakhir, mungkin ada penutup sebelum disudahi, Ustadz. Ya, masyarul muslimin,
rahimakumullah di mana Anda berada, ketika Anda dijadikan wakil khususnya dalam hal berkurban ataukah hal yang lainnya termasuk pembagian zakat, sebenarnya Anda itu justru adalah menerima amanah. Dan disinilah sebenarnya Anda yang seharusnya adalah menjadi orang yang paling berhati-hati di saat Anda adalah menerima amanah, bukan akan semakin bahagia. Ya, hal itu kan bagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Ya, ketika amanat ingin diberikan kepada gunung, gunung pun menolak, ya langit menolak, alam semesta ini menolak, malah diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sampai akhirnya apa dibahasakan oleh Allah, ini adalah kezaliman dan ini adalah kebodohan. Kenapa? Amanat adalah berat, malah dia senang untuk menerima. Ini kebodohan. Ya itu kan, ini adalah kezaliman. Maksudnya apa? Resiko untuk menjadi orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Tidak payah dirinya sendiri atau zalim. Nah, kecuali kalau Anda niatkan itu adalah apa? Untuk membantu, bukan untuk kepentingan pribadi. Kasihan orang lain mungkin yang tidak ngerti tentang hukum kurban supaya benar-benar sah, karena Anda di situ misalkan yang ngerti. Nah, Anda laksanakan itu, Anda terima itu, nggak ada masalah. Anda bantu. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi Anda yang Anda pentingkan. Ya, dengan apa? Oh, mencari keuntungan, mencari memperbanyak dari mendapatkan bagian dagingnya dan yang lainnya. Lah ini yang terkadang juga menerabas kepada hukum yang ada. Tanpa seizin, tanpa apa, Anda ngambil. Lah justru semakin menjadikan mendatangkan dosa, bukan tambah mendatangkan pahala. Karena itu perlunya di sini mengaji ya, untuk bisa semakin paham tentang hukum-hukum ya, terlebih sebelum kita mulai terjun ya, khususnya dalam menjadi panitia kurban. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.